Pak Niko. Silakan Pak Niko. Oke, Pastor, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pendalaman kitab suci ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami untuk ikut serta dalam pendalaman kitab suci. Kami mohon bimbingan-Mu, penyertaan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Pastor, silakan. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam. Malam. Malam, Pastor. Malam, Pastor. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pendalaman kitab suci kali ini. Dalam pertemuan pada bulan ketiga bulan September ini. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah kita orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Kita bisa juga melihat nanti pada pertemuan kedua tema yang bisa juga kita kaitkan dengan tema ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius,
yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Pujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita Injil Lukas ini sungguh menarik kita simak. Luar biasa pengalaman murid-murid Yesus, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di tepi pantai, ia naik perahu Simon Petrus. Simon tentu melihat Yesus sebagai seorang guru yang mengajar. Dan setelah Yesus mengajar orang banyak, maka ia memerintahkan Simon supaya menolak atau bertolak ke tempat yang dalam, menolakkan perahunya ke tempat yang agak dalam untuk menangkap ikan. Tentu bagi Simon sesuatu yang aneh, karena mereka sepanjang malam mencari ikan dan tidak mendapat seekor pun. Dalam pikiran Simon tentu aneh, karena apa? Karena biasa mereka adalah nelayan yang setiap hari mencari ikan. Dan tentu mereka mencari ikan pada malam hari. Tidak pernah siang hari. Karena malam hari bagi para murid atau Simon adalah cocok, hari yang cocok atau waktu yang cocok untuk menangkap ikan. Simon adalah nelayan yang memahami situasi di danau itu. Maka sepanjang malam bekerja keras tetapi tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya tentu dalam hati Simon ingin membantah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mungkin karena ia melihat Yesus sebagai guru yang diikuti oleh banyak orang, maka ia pun mentaati apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Dan setelah Simon mentaati perintah Tuhan, maka kita melihat bahwa mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Bahkan dikatakan bahwa jala mereka koyak. Lalu mereka memanggil teman-teman untuk menarik jala yang penuh dengan ikan ke dalam dua perahu. Menarik bahwa setelah mereka menyaksikan apa yang terjadi, Simon yang dengan Simon dengan teman-temannya takjub, lalu ia menyampaikan sesuatu yang luar biasa, mungkin dari pengalaman hidupnya, instingnya, atau mungkin juga dijiwai oleh Roh Kudus. Pada awal mula kita melihat ia menyebut Tuhan Yesus itu guru. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dan setelah ia melihat sendiri apa yang terjadi, bahwa begitu banyak ikan yang mereka tangkap,
maka ia menyebut Yesus Tuhan. Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Inilah kenyataan yang dialami Simon yang membuat dia sadar siapa Yesus. Siapa pribadi yang sedang di hadapannya itu. Siapakah Yesus yang sering mengajar atau yang sedang mengajar orang banyak. Mendengar perkataan Simon itu, Tuhan Yesus menegaskan, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Ia minta Simon untuk tidak merasa takut. Benar bahwa Allah telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus, tetapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat mereka hancur binasa atau berantakan dalam hidupnya, tetapi Yesus ingin mengubah hidup mereka. Mereka yang dulu penjala ikan diubah oleh Tuhan Yesus menjadi penjala manusia atau membawa orang untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah pengalaman murid-murid Yesus, khususnya Simon. Bahwa ia seorang yang sederhana, pekerjaannya nelayan, ia pun dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pembantunya. Yesus tidak melihat latar belakang murid-muridnya, apa pekerjaan mereka, siapa keluarga mereka. Tetapi Yesus ingin mengubah hidup mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Simon dan teman-temannya. Mereka meninggalkan perahu, meninggalkan keluarga, sanak saudara, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa perubahan hidup yang ditunjukkan oleh Simon dan teman-temannya. Setelah mereka tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar guru, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Maka kita melihat tadi ketika Simon berkata pada waktu ia menyaksikan Yesus mengajar, ia melihat Yesus sebagai guru, maka pada awalnya ia berkata, "Guru, atas perintahmu juga aku melakukannya." Tetapi setelah ia menuruti perintah Tuhan Yesus dan melihat kenyataan yang luar biasa bahwa Yesus berkuasa atas alam, berkuasa atas kekuatan alam ini, atas makhluk-makhluk, maka ia melihat Yesus bukan hanya sekedar guru, tetapi Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita lihat dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Yesus bagi kita bukan hanya sekedar guru, tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya Tuhan dan Juru Selamat, karena ia sudah membuktikan bahwa ia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh kemalangan kita, termasuk kematian, dengan bangkit dari alam maut. Maka apa yang ditunjukkan Simon dan teman-temannya ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk
meniti panggilan menjadi murid Kristus. Itu berarti menjadi pribadi yang siap diutus. Kita menjadi pribadi yang siap mewartakan kasih dan kebaikan Allah melalui setiap langkah hidup kita. Karena kita sebagai murid Yesus juga dipanggil untuk menjadi imam, nabi, dan raja melalui sakramen pembaptisan. Inilah kira-kira sedikit permenungan saya tentang Injil Lukas ini, bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita bisa mendalaminya dengan berbagai pertanyaan yang bisa kita lihat dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus, pengalaman Simon, dan juga dari sharing-sharing kita dalam kenyataan hidup kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tentu kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Simon dan kawan-kawannya, tetapi paling tidak dalam kenyataan hidup kita, dalam pengalaman hidup kita sebagai orang beriman, banyak hal yang bisa kita alami. Pengalaman iman adalah pengalaman yang kadang-kadang tidak terduga dalam kehidupan kita. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Karena sebagaimana ia berjanji kepada para rasulnya, muridnya, demikian juga ia tetap berjanji kepada kita. Dulu dan sekarang Tuhan Yesus tetap memenuhi janjinya. Hanya terkadang kita kerap kali kurang sabar dan kurang beriman serta kurang memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik, ini yang dapat saya katakan, Pak Miring, sebagian dari permenungan kita pada malam hari ini yang mengantar kita untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk mendalami bersama teks Injil Lukas ini, bab 5 ayat 1 sampai 11. Baik, Pastor, terima kasih banyak sudah mengantar kita dan sekaligus mencerahkan kita dengan materi pendalaman hari ini, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita sekarang masuk ke tahap bisa sharing, bisa tanya jawab. Silahkan yang mau memulai, bisa ada yang mau pakai chat boleh, kalau anunya apa HP-nya nggak connect, itu videonya atau nggak connect ke suaranya, bisa pakai chat, pakai WA. Nanti saya akan baca, akan saya sampaikan ke Pastor. Silakan yang mau bertanya langsung atau berdiskusi langsung dengan Pastor, silakan. Apakah Pak Niko udah ada yang mau disampaikan? Belum, Pak, belum, Pak. Oh, belum. Masih menyimak bacaannya. Oke. Ada yang mau mulai? Kalau saya urut, Pak Niko, Pak Samson, Pak Marcel, Pak Tupang. Pak Tupang adakah? Pak Andy, Pak Georgius, Ibu Marietta, siapa ini, Pak Reno, Pak Sugeng, Pak Dalon, Belum. Ibu Yuli. Silakan, siapa mulai dulu? Oke, saya, Pak. Oke, Pak Niko, silakan.
Selamat malam Pak Mering, Pastor, sebagai narasumber kami. Saya meminta pendalaman ayat ke-8. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Padahal dari bacaan yang di atas, Petrus ini mempercayai sepenuhnya kepada Yesus. Dia sudah berpengalaman menebarkan jala, menangkap ikan, tapi tidak dapat seekor pun. Lalu Yesus mengulangi lagi, tebarlah jalamu, bertolaklah lebih ke dalam. Nah, di mana letak Simon ini mengatakan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Padahal seharusnya kan Yesus datanglah padaku. Apa maksudnya? Ya. Silakan Pastor. Langsung. Baik Pak Niko. Itulah pengalaman Simon ketika ia melihat Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ia hanya tahu bahwa Yesus itu seorang guru. Yesus pada waktu itu mengajar orang banyak dari perahunya. Dan orang banyak berdiri di pantai, Yesus di perahu Simon. Tentu ia mendengar apa yang Yesus katakan kepada orang banyak. Dan dia melihat Yesus hanya sebatas sebagai guru yang mengajar. Tetapi setelah Yesus memerintahkan dia bertolak ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan, dan dia menurutinya, tentu ia katakanlah terhenyak atau kaget bukan main. Ia melihat sesuatu yang luar biasa bahwa ikan yang begitu banyak, jala mereka koyak, dan mereka tidak mengalami hal seperti itu. Maka ketika ia melihat itu, lalu ia sujud di hadapan Yesus, lalu ia berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Simon menyadari siapa dirinya. Ia sujud di depan Yesus selalu berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Di hadapan Tuhan, dia sadar bahwa dia hanya manusia yang berdosa. Kita manusia cenderung pada dosa, dan dengan kekuatan sendiri tentu tidak sanggup mengalahkan dosa. Atas kesadaran itu, maka Simon melihat bahwa dia orang berdosa dan Tuhan Yesus mau bersama dia, mau naik ke perahunya, mau memerintahkan mereka supaya menangkap ikan atau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan Simon mentaatinya. Kesadaran bahwa dia orang berdosa itu yang membuat Simon diubah oleh Tuhan Yesus. Yesus mengubahnya supaya meninggalkan pekerjaan yang lama dan memulai pekerjaan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini sikap Simon yang mau membuka hatinya. Dia orang sederhana tapi hatinya terbuka untuk Tuhan. Dia mau membuka pikirannya, hatinya akan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa ia
pahami dengan pikirannya, dengan akal sehatnya, tapi ia melihat bahwa yang di hadapannya itu bukan manusia biasa. Yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Inilah pergeseran pandangan Simon ketika ia tahu Yesus adalah guru, tetapi setelah ia mengalami sendiri mujizat tersebut, ia melihat bahwa Yesus Tuhan yang hadir bersama mereka. Ini Pak Niko. Oke. Saya kira dalam hidup Jelas. kita juga harus seperti Simon. Iya, betul. Dengan situasi yang kita hadapi saat ini, Pastor, banyak kesulitan, tentu kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Artinya kita dituntut di sini untuk ibaratnya bertolak lebih dalam lagi. Iman kita diperkuat lagi. Kita mengandalkan Tuhan satu-satunya. Terima kasih, Pastor. Pak Pane ada. Pane, halo, malam. Tidak dengar. Leo. Leo Pane ya. Masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau gitu, Pastor, sambil nunggu yang lain, saya itu melanjutkan bacaan Lukas 5:1-11 itu. Tapi udah diambil. Duanya udah diambil. Ini ke 5. Mau diingatkan ke Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sedang ngomong, tidak sedang menyampaikan sesuatu, tolong di-mute ya. Kamu tahu di luar. Halo, tolong di-mute. Itu ramai sekali. Mohon maaf Pak Mering, Ya. mungkin dari aplikasi Bapak bisa bantu ask to mute. Barangkali mereka tidak sengaja bisa di ask to mute. Ada yang sudah saya mute sendiri. Oh baik. Ada yang nggak tahu dari mana datangnya. Karena tidak ada tanda yang ini. Oke, sudah saya mute juga. Ini Oporeno. Oke, ini punya Oporeno. Oporeno saya mute. Oke, kalau kita teruskan ke ini ya Pastor ya, ke Lukas 32 itu 5:32 itu katanya begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi katanya begini, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Jadi kalau kita mengumpamakan di antara orang-orang di dunia ini kan ada yang merasa benar, ada yang merasa kurang benar, ada yang merasa berdosa. Nah, yang merasa berdosa ini bersyukurlah kalau dipanggil oleh Tuhan, kan gitu logika manusianya. Seolah-olah syukur aku berdosa karena dipanggil Tuhan. Tapi tanda petik ada bertobatnya. Jadi sepertinya susah memahami misi dari Yesus. Baik Pak Mering. Dalam konteks itu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi atau Farisi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam kerap menganggap diri orang benar, orang paling baik lah.
Nah, maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Kesadaran akan kedosaan itulah yang kita lihat tadi yang membuat Simon tersungkur atau bersujud di hadapan Yesus. Jadi ia sadar bahwa Yesus itu Tuhan, bukan manusia biasa. Ia membuka hatinya, ia membuka pikirannya, ia mau menyambut Yesus yang dulu ia pandang sebagai guru, tapi setelah ia melihat mujizat yang ia alami, maka hatinya terbuka bahwa Yesus bukan hanya sekedar guru, tetapi Tuhan. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat kerap kali melihat bahwa mereka adalah orang yang paling baik, paling benar, sehingga tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan juga tidak mau membuka hati, pikiran mereka untuk mendengarkan atau mengikuti Yesus. Nah, jadi kedegilan atau ketegaran hati membuat orang menutup diri terhadap firman Tuhan. Ketegaran hati, kedosaan juga membuat orang menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau orang tegar hati, tentu ia tidak terbuka terhadap apapun, termasuk juga terhadap firman Tuhan. Ia tidak mau mengubah hidupnya, ia tidak mau berubah. Sedangkan rasul-rasul yang dipilih Yesus atau orang sederhana seperti para nelayan, mereka orang yang mau dibentuk, mau diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu ini membutuhkan ketulusan, kesederhanaan, juga keterbukaan hati. Nah, ini semua diperlukan agar mereka bisa dibentuk oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya. Ya, begitu Pak Merim. Silakan yang lain. Pak Marcel. Halo Pak Marcel. Ada yang mau disampaikan? Dipanggilannya Bruder Marcel. Oh, gitu. Satu hal yang penting Bapak Ibu, kalau kita melihat di medsos, banyak sekali yang menantang iman kita. Jadi pada prinsipnya kita harus berpegang teguh bahwa Yesus itu pemberi keselamatan, bukan peminta keselamatan. Yesus pemberi keselamatan, bukan peminta keselamatan. Maka setiap kali ia berfirman, ia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Iya. Aku berkata kepadamu. Dan seterusnya. Jadi firman-Nya, janjinya, jaminannya membuktikan bahwa ia pemberi keselamatan, bukan peminta keselamatan. Para nabi itu peminta keselamatan. Minta supaya diselamatkan, Iya, minta supaya pengikutnya diselamatkan, minta supaya keluarganya diselamatkan. Yesus tidak pernah demikian. Yesus sungguh-sungguh memberi keselamatan kepada semua yang percaya, kepada kita. Jadi kita tidak perlu ragu mendengar
apa yang beredar di medsos, di dunia maya tentang pribadi Yesus. Petrus sudah mengajarkan kepada kita pada hari ini. Dalam Lukas bab 5 ayat 1, awalnya ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lalu setelah ia melihat pengalaman yang luar biasa tadi, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Jadi kalau ia Tuhan, ia bukan peminta keselamatan, ia pemberi. Maka Petrus melihat itu bahwa Yesus berkuasa atas alam, berkuasa atas kejahatan, setan, atas seluruh kemalangan kita. Kalau kita melihat tema sebelumnya, Yesus adalah anak manusia dan raja sebentar. Nah, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Nah, sebagai raja kita tahu Yesus raja alam semesta, raja seluruh hidup kita. Alam pun taat kepadanya dengan sepatah kata saja. Juga setan. Ketika Yesus mengusirnya, mereka pun pergi. Dan mereka juga mengenal siapa Yesus. Nah, selain setan, juga penyakit, kelemahan manusia, semua ditaklukkan oleh Yesus. Karena ia Tuhan yang memberi keselamatan. Nah, ini yang penting bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Yesus, dan kita terpengaruh oleh orang lain, oleh siapapun. Oh, Yesus bukan Tuhan. Oh, Yesus manusia biasa. Oh, Yesus itu sama seperti kita karena ia dilahirkan. Tidak. Kalau kita melihat dalam kitab suci kita, jelas bahwa Yesus ketika ia mengajar, "Aku berkata kepadamu," dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, baik. Silakan yang lain. Ada lagi? Saya Pak Miring. Pak Sugeng baru muncul. Aduh, Ya. Sugeng izin, Pak. Waduh. Ini Dari tadi itu. Saya masih kurang jelas itu apa maksudnya si Petrus ini setelah dia melihat hasilnya yang luar biasa banyak, malah bilang dengan Yesus bahwa khususnya ayat 8 itu. Waktu Simon melihat itu, ia sujud di hadapan Yesus lalu berkata, "Tinggalkanlah saya Tuhan, sebab saya orang berdosa." Nah, itu apa maksudnya itu, Pak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Pak Sugeng baru ikut dari sekarang. Ya baik Pak Sugeng. Pada awal mula, Yesus mengajar orang banyak melalui perahu Simon. Ya kan, kalau kita baca pada awal. Jadi Yesus menyuruh supaya ia menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, jadi Yesus mengajar dari atas perahu, mengajar orang banyak. Dan ketika Yesus mengajar orang banyak, Simon ini melihat bahwa Yesus guru, Yesus itu guru. Setelah selesai mengajar, maka Yesus memerintahkan Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, tentu ini terjadi pada siang hari. Bagi Simon, tidak masuk akal perintah Tuhan Yesus ini. Karena ia tahu sebagai seorang nelayan, ia selalu mencari ikan pada malam hari.
Dan ia tahu situasi danau tersebut melebihi Tuhan Yesus. Nah, setelah ia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, lalu mereka pun tercengang melihat bahwa banyak sekali ikan yang ditangkap. 2 perahu itu penuh dan jala mereka koyak. Karena itu Simon bersujud di hadapan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ia sadar bahwa yang di hadapannya itu bukan hanya guru, tapi Tuhan. Simon sadar bahwa yang bersama mereka itu Tuhan, bukan hanya sekedar guru. Dan karena itu ia sadar bahwa Tuhan itu mau bersama mereka padahal dia orang berdosa. Maka ia menyadari itu. Ia orang berdosa, kok Tuhan mau bersama mereka. Mau lagi dekat dengan dia. Nah, karena itulah pernyataan atau ungkapan iman yang ditunjukkan oleh Simon ini. Jelas Mas Sugeng? Kenapa si Petrus tidak mengemukakan bahwa saya orang berdosa, mohon ampun atau bagaimana, malah suruh meninggalkan atau tidak malah dibimbing atau bagaimana? Karena gitu, merasa tidak layak lah. Oh ya. Dia pasti belum kepikiran lah soal mengampuni, soal itu dan seterusnya. Tapi dia merasa bahwa orang berdosa dan tidak layak Tuhan itu bersama dia. Apalagi Tuhan mau menolong mereka. Nah itu. Jadi lebih baik Yesus itu pergi dari dia karena tidak pantas. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaannya persis sama dengan Pak Niko tadi. Cuman pastor cara menjawabnya beda gitu. Betul. Pastor menjawabnya beda cara menjawabnya. Persis. Oke. Nggak apa-apa. Idenya sama. Memang boleh lah. Orang berarti orang tenor nih sama-sama. Gregorius. Tenor nih sama Gregorius. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Pastor, kalau kita lihat di medsos kan ya. Tadi Pastor nyinggung di medsos itu. Saya itu kemarin nge-share satu medsos. Tapi terus dalam hati saya, kok ini kok nggak sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Misalnya tentang memberi. Di situ dikatakan ya kamu harus tega juga gitu. Padahal di samping itu ada ajaran kita yang memberi tanpa batas gitu. Jadi kadang-kadang medsos itu memang antara ajaran duniawi, ajaran ini tabrak-tabrakan gitu. Kadang bergantung pada siapa yang mengajarkan juga. Ya. Dari pendeta atau dari pastor atau dari siapa yang motivator ya. Yang itulah mungkin juga motivator atau pendeta sebagai motivator bisa juga. Bu Dali kayaknya mau nanya, ya silakan. Baik Pak. Saya tadi sedikit pertanyaan tentang perbedaan dosa dan kesalahan itu. Jadi saya pertanyaannya seperti itu. Apa perbedaan dosa dan kesalahan? Dosa dan kesalahan. Mau contoh atau mau gimana? Contoh buat dosa. Humoris ini Budali nih. Humoris Budali ini.
Kalau salah kalau itu- orang nyanyi, pastor, kalau kami latihan nyanyi itu banyak yang salah, Bukan tapi dosa ya? agak Nggak susah dosa. saya mengatakan mereka berdosa gitu. Kalau salah itu Oh, begitu salah nyanyi, kamu berdosa gitu. Oke, silakan pastor. kalau menurut saya begini, salah itu bisa dibetulkan, kalau dosa itu diampuni. Ya, Pak Sugeng, mantap. Salah itu kan lebih pada hal-hal yang sederhana. Salah mengerjakan matematika. Salah mengerjakan PR. Salah kasih bumbu masak ya. Salah mencet tombol Zoom. Ya, semua kesalahan itu dosa. Tapi itu enggak dosa itu. Enggak dosa itu. Salah juga bisa dimaafkan, Pak Sugeng. Tapi kadang-kadang dipakai dua-duanya pastor ya, dalam doa, dalam nyanyi, dalam apa gitu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya, kesalahan kan juga ada tingkatnya. Dosa pun ada tingkatnya, ada dosa berat, dosa ringan. Bahkan Yesus bilang ada dosa yang tidak bisa diampuni. Diampuni, oh iya. Nah, dosa Menghujat Roh Kudus. menghujat Roh Iya. Kudus atau menghujat Tuhan. Iya. Kalau untuk itu Betul. bisa dilihat di Katekismus Gereja Katolik itu jelas. Singkat sebenarnya. Pak Sugeng. Pak Sugeng untuk Anonim, mengajar anonim. katekumen. Pak Sugeng. Ada namanya Katekismus yang ringkas itu. Iya. Kompendium, Pastor. Kompendium. Apa namanya? Kompendium. Ya. Katekismus Gereja Katolik. Itu singkat. Ya. Tadi Pak Sugeng mengatakan kalau salah, kalau dosa diampuni, kalau salah dimaafkan ya. Dibetulkan. Oh, dibetulkan. Jadi silakan melakukan kesalahan gitu ya. Dimaafkan. Ya, salahmu dimaafkan. Karena cuma perlu Dibetulkan. dimaafkan. Atau di apa tadi istilah Pak Sugeng? Kalau salah Dibetulkan. dimaafkan ya. Dibetulkan. Kalau dosa diampuni. Maafkan itu 70 kali 7 kali. Tadi apa Pak Sugeng? Kalau salah Tergantung lokasinya, Pak Meri. Dibetulkan. Tergantung lokasi. Kalau salah itu Dibetulkan. bisa masuk penjara 3 bulan minimal. Kalau di pengadilan. kalau dosa neraka gitu ya. Nah, hal-hal sepele tapi Ya, dalam kitab suci Iya. lebih banyak dibicarakan tentang dosa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Rasul Paulus menyebut dosa, jarang juga dia menyebut salah, kesalahan, tapi dosa. Karena ini berhubungan dengan Tuhan. Sikap kita terhadap Tuhan, sikap kita terhadap sesama. Memang kesalahan juga berkaitan dengan lebih pada hubungan dengan sesama. Jarang untuk dipakai untuk menjelaskan hubungan dengan Tuhan atau dengan Tuhan. Ya, saya berbuat salah kepada Tuhan karena begini-begini, tapi lebih dipakai kata dosa. Iya. Seperti di dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Ya, saudara. kalau pastor Itu terjemahan Pak Sugeng. Kalau bahasa Inggris kan sin. Sin. Di matematika ada kos juga itu, Pak. Kalau bahasa Yunani apa? Bahasa aslinya. Ya, gimana Pak? Kalau zamannya para rasul itu selalu digambarkan kesadaran itu lahir setelah kesadaran itu ada setelah
mereka melihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus gitu. Jadi seperti tadi itu Simon Petrus itu baru mengakui Yesus sebagai Tuhan setelah dia melihat ada hal yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Jadi ya agak prihatin lah kita sekarang ini tidak melihat hal yang luar biasa itu seperti itu ya. Iya. Biasanya memang sampai sekarang pun kalau kejadian-kejadian itu kita sadar itu setelah kejadian biasanya. Misal kita mau bepergian, lupa berdoa, setelah ada kejadian yang sesuatunya yang ekstrim, baru oh iya tadi saya lupa berdoa. Nah seperti hal yang seperti itu kan sering terjadi. Pernah mengalami. Ya saya rasa itu aja, terima kasih. Nah Ya. itu kan kejadian negatif. Kalau kejadian kayak tadi itu kan yang Injil yang dibacakan pastor itu sepertinya kita selalu melihat ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa setelah yang luar biasa, yang terakhir yang luar biasa itu seperti setelah Yesus naik ke surga atau dibangkitkan atau itu baru kepercayaan itu menjadi ada rasa percaya, ada pengakuan gitu. Kalau zaman sekarang ini susah sekali mencari hal-hal yang bisa dikaitkan seperti itu ya Pastor ya. Hanya kurang menyadari ya. Zaman Yesus dan para rasul, tentu ini zaman Yesus ada bersama mereka. Zaman Yesus membentuk murid-muridnya, membentuk mereka menjadi rasulnya, menjadi alatnya. Tentu tidak mudah. Para murid pun tidak serta-merta langsung mengerti apa yang Yesus katakan. Bahkan ketika Yesus mengajar pun mereka kerap kali tidak mengerti. Apalagi memakai dengan perumpamaan. Jadi Yesus membentuk para muridnya tentu melalui proses yang panjang. Termasuk juga mengadakan mujizat yang mereka saksikan, mereka alami sendiri. Tujuannya tentu juga untuk meneguhkan mereka bahwa dia bukan hanya sekedar guru, tetapi Tuhan. Tuhan yang selalu membuat mujizat. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa ia harus mati, harus pergi ke Yerusalem, kita melihat tadi Simon tidak rela. Karena apa? Karena ia tidak memahami tujuan dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Ia tidak rela gurunya mati begitu saja disalib. Atau gurunya itu mati secara hina. Simon tidak rela. Karena itu yang menghalanginya. Maka Yesus juga menanggapinya dengan keras. Enyahlah iblis, kata Yesus kan. Engkau batu sandungan bagiku. Setelah Yesus membentuk mereka menjadi rasul dan mereka melihat mujizat, mereka melihat juga pengalaman yang luar biasa, tetapi harapan mereka tentang Mesias itu, pandangan mereka tentang Mesias tidak serta-merta selaras dengan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, yang Allah Bapa inginkan. Mereka tetap berpandangan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang hebat, Mesias yang spektakuler, Mesias yang luar biasa, yang dengan sekejap mengalahkan penjajah, mengusir bangsa Romawi,
Itu yang mereka inginkan, karena Mesias bagi mereka adalah Mesias yang gagah perkasa. Bukan Mesias yang menderita, yang mati di salib. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di salib, mereka banyak yang lari. Termasuk Simon menyangkalnya. Lalu setelah Yesus bangkit, maka ia menampakkan diri kepada mereka, ia mengulangi lagi perbuatannya bersama mereka. Bahkan Thomas dalam orang yang tidak percaya. Nah, tujuan Yesus menampakkan diri kepada mereka ya supaya mereka ingat apa yang telah ia perbuat. Bahwa ia tidak mati tapi ia hidup. Itu. Nah, setelah iman mereka itu kuat, setelah iman mereka memang tumbuh besar, atau katakanlah mereka punya iman yang tangguh, yang kuat, lah baru mereka berani mempertaruhkan hidupnya demi Yesus. Sebelumnya kan tidak. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebelumnya kita tahu bahwa ia selalu mengejar orang-orang Kristen, mengejar pengikut Yesus. Tetapi setelah ia dari perjalanan kisah itu tadi, dari perjalanan ke Damsyik, dari Syria ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam bentuk cahaya, kan. Lalu suara ia dengar, tapi ia tidak melihat siapa yang berbicara. Lalu ia dibutakan, dan setelah itu ia dibaptis, lalu ia melihat. Nah, itu pengalaman Rasul Paulus. Dan setelah itu ya sungguh menjadi rasul yang agung, rasul yang paling agung di antara para rasul. Meskipun dia tidak hidup bersama Tuhan Yesus ketika Yesus ada di dunia, tetapi ketika Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepadanya bahwa ia adalah Yesus yang dianiaya oleh Saulus, lalu ia dibaptis dan diubah namanya, diganti namanya menjadi Paulus. Nah, itu pengalaman. Kita tentu tidak mengalami seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita melihat pengalaman iman, ada banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Sehat itu juga anugerah Tuhan, karunia. Sehat jasmani, rohani, keluarga yang baik, kita hidupnya baik, bekerja baik, itu juga anugerah Tuhan yang kerap kali tidak kita sadari. Nah, orang lebih melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, mujizat-mujizat yang luar biasa, itu yang diinginkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa pengalaman iman seseorang itu tentu berbeda. Pengalaman imannya. Banyak hal yang ia syukuri dalam pengalaman iman. Banyak hal juga yang ia lihat apa yang tidak mungkin bagi dia, sungguh mungkin, sungguh terjadi. Itu pengalaman iman. Dan juga anak yang baik, itu juga anugerah, kan. Bapak ibu keluarganya baik, suami istri baik, anak pun baik, itu juga karunia Tuhan yang harus disyukuri. Kalau mau minta yang spektakuler ya tentu kita tidak mengalami seperti Petrus tadi. Yeah. Ketika mancing mendapat 1 ton atau menjala dapat sampai koyak. Karena itu memang sudah spektakuler seperti yang Pastor bilang tadi. Kayaknya Pak Simatupang angkat tangan mau nanya nih. Apa Simatupang ada kah? Ada. Ini siang malam tunggu panggilan. Bagaimana Simatupang? Siang malam. Silakan Pak Simatupang. Ya. Terima kasih Pastor dan selamat malam semuanya. Malam Pak Tupang.
Saya kembali kepada ini. Mohon maaf, saya tadi terputus tadi ada gangguan. Ini saya mau bertanya yang Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya mau bertanya ke pastor, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Yang bisa kita ambil dari dalam ayat ini sehingga ini menjadi jelas buat kita. Dikatakan sini mereka meninggalkan segala sesuatunya. Kalau kita lihat tadi kan mereka tanpa mikir berarti perahunya itu siapa yang mengurus. Lalu mereka meninggalkannya. Pergi aja begitu. Ya. Begitu Pastor. Terima kasih. Pak Simatupang. Ya Pastor. Injil ini bukan laporan sejarah. Bukan laporan sejarah yang mencatat secara detail mereka meninggalkan sesuatu dan sesudah mereka menghela perahunya lalu mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kita sudah mengerti maksudnya. Tidak mungkinlah ikan dibiarkan di dalam dua perahu itu lalu juga mereka begitu saja lari meninggalkan pukat bersama ikannya lalu tidak ada yang mengurusnya. Tidak. Injil ini melaporkan bahwa mereka setelah Yesus memerintahkan bahwa mereka menjadi penjala manusia, lalu mereka mengambil sikap. Sikap mereka apa? Mereka mengikuti Yesus. Mereka menjadi murid Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan yang lama. Lalu memulai pekerjaan yang baru bersama Yesus. Bagi mereka juga tidak jelas apa artinya menjadi penjala manusia, mengikuti Tuhan Yesus, pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan. Belum jelas juga. Tapi mereka mau memulai sesuatu yang baru bersama Yesus. Ini yang penting. Mereka berani meninggalkan pekerjaan yang lama, memulai sesuatu yang baru. Untuk memulai sesuatu yang baru bersama Yesus. Begitu Pak Simatupang. Terima kasih Pastor. Ya. Oke. Kayaknya nggak ada lagi. Pak Andy akan memimpin kita nyanyi lagu. Kalau nanti udah selesai, kalau nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian, saya coba cek dulu di layar saya. Pak Niko yang hafal lagu ini, Pak. Oh, Pak Niko. Pak Samson, Pak Georgius, Ibu Marieta, Bu Vera udah nanya, Pak Marcelius Baso sudah. Nggak ada lagi yang nanya? Ibu Yulinya. Ibu Yuli, nggak kelihatan kameranya. Nggak ada lagi yang menyampaikan sesuatu? Terbicara di layar teksnya. Ada? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya laporkan. Pak Alusius, mungkin saya mau sharing sedikit itu. Oke, masih ada. Ya, silakan. Yang berkait dengan ayat tadi yang ditanyakan Pak Simatupang itu, menurut hemat saya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pastor, saya berpendapat begini, bahwa segala sesuatu yang dulunya dikerjakan, sudah ditinggalkan, artinya memprioritaskan urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah, yang lebih dominan,
dan mengurangi atau paling tidak 50-50 terhadap urusan-urusan dunia. Jadi untuk membagi waktu, itu idealnya bahwa paling tidak ya kita bisa menyiapkan pelayanan untuk Tuhan. Karena seturut seorang yang sudah dibaptis, tadi sudah jelaskan, mempunyai tugas sebagai imam, nabi dan raja. Nah, untuk menyadari hal yang tersebut, itu perlu penguatan agar umat itu menjadi lebih mengerti lagi bahwa tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga hidup bagi sesama. Saya rasa intinya itu. Kemudian saya juga tertarik bahwa ada beberapa tokoh-tokoh seperti yang Paulus, yang sebelumnya mengejar-ngejar murid-murid Yesus, dianiaya, dibunuh, itu sebelumnya namanya Saulus. Kemudian juga Petrus itu sebelumnya juga namanya Simon. Jadi setelah menjadi alat Tuhan itu, saya membaca juga kayaknya namanya sudah diubah begitu. Saya rasa itu sharing saya. Terima kasih. Ya, kalau Simon itu Yesus sendiri yang beri nama. Simon. Pernah Simon itu diganti nama, diberi nama oleh Yesus sendiri. Artinya batu karang. Di atas batu karang ini kudirikan gereja aku. Gereja jemaatku ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini terlepas di surga. Apa yang kau ikat juga ini terikat di surga. Nah, kaitan itu apakah itu salah satu dasar untuk pengakuan dosa itu ya, Pastor? Ya, salah satu lah dasar untuk kita orang Katolik. Juga hierarki. Kita hierarki kan Yesus memberi kepimpinan kepada Petrus, pimpinan para rasul. Ada banyak teks-teks yang mendukung. Kalau kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus pada hari pertama pagi-pagi itu ada perempuan Maria Magdalena, lalu dia mengabarkan ke rasul yang berlari lebih sampai itu kan Yohanes. Tapi ia tidak masuk ke makam, ia menunggu Petrus. Itu juga ada maksudnya yang menunggu. Ia tahu bahwa Petrus itu ketua mereka. Jadi ia tidak masuk, meskipun dia berlari lebih cepat, ia tidak masuk. Lalu ia menunggu Petrus baru masuk ke makam. Dan mereka melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, kain kafan, penutup kepala ada di sebelah. Nah, itu juga bisa sebagai dasar. Ada banyak teks-teks yang bisa kita lihat sebagai pendukung untuk itu. Nah, waktu Petrus dijadikan pemimpin para rasul, itu sekaligus menjadi paus yang pertama, itu sejak kapan itu, Pastor? Atau mereka masih lengkap? Itu tahun setelah Yesus bangkit, kan Petrus dalam proses itu tidak dikatakan bahwa ia paus, tapi bahwa pengalaman para rasul mengadakan konsili pertama soal sunat dan tidak sunat, haruskah bersunat atau tidak untuk menjadi murid Yesus atau menjadi orang Kristiani. Rasul Paulus dan Barnabas mereka pergi ke Yerusalem. Mereka tidak memutuskan sendiri. Kalau memutuskan sendiri juga bisa. Tapi karena murid yang lain seperti Petrus masih di Yerusalem, mereka yang dari tempat lain seperti Rasul Paulus, dia ke daerah Yunani, Siprus dan sebagainya, mereka pergi ke Yerusalem untuk bertemu. Itu disebut konsili pertama tadi. Untuk membahas atau mengambil keputusan bahwa keputusannya orang yang di luar dari Yahudi tidak perlu sunat untuk menjadi pengikut Yesus. Itu keputusannya.
Kayaknya Pak Simatupang masih mau ngomong ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oh sudah. Ya, sudah Pak. Nah di layar saya dia raise hand. Ya. Raise hand dia. Angkat tangan gitu. Oke, baik. Jadi hari ini kita, jadi selesai ya kita ya? Oke, kita ada 14 partisipan hari ini. 14 partisipan, ada yang di layar, ada yang nggak di layar. Kami di rumah ada 2. Kalau hari pertama itu kayaknya 18 ya Pak Endi ya. 18, hari ini kita 14, berarti kurang 4. Kalau masih ada pertemuan, kurang 4 lagi gitu. Maka barangkali Pak, kita juga boleh terbuka kepada warga umat lain yang barangkali ingin ikut gitu, yang di luar paroki kita. Karena beberapa ada yang bertanya apakah kami boleh ikut karena di paroki kami tidak ada. Nah, ada yang saya persilahkan juga gitu. Barangkali boleh begitu Pak ya. Oh iya. Boleh, Siapa aja. boleh dikirim. Siapa saja boleh. Jadi kita boleh share juga linknya nanti ke grup yang kita punya. Barangkali mereka tertarik. Ya. Andy, itu muatnya berapa itu maksimal 100 kah? Bisa 100, jadi bisa. Oh, ya. Ini kalau Zoom nih Pak Sugeng yang besar itu bisa 250. Nah, jadi kalau kecuali kalau yang Pak Endi bilang tuh 40 tidak menit bisa itu kalau lebih dari sekian orang dia hanya 40 menit gitu. Sebelum kita mengakhiri, saya mau bertanya dulu, apakah kita masih ada rencana pertemuan lagi? Bisa. Kita tinggal selesaikan aja pertemuan keempat itu. Bangga menjadi orang Katolik. Ketiga dan 4, Pastor. 4. Ketiga ada kali. Oh, kita 3 dan 4. Karena ini kita baru 2 kali, berarti ada 3, kemudian ada 4. Atau bagaimana? Keempat ya, Pak. Oh, keempat saja. Sebenarnya ketiga itu minggu lalu, tapi kan begitu. Minggu lalu. Ya, baik. Menurut Pastor, nanti ke pertemuan keempat dengan tema bangga menjadi orang Katolik. Betul ya, Pastor ya? Ya. Kita hari Senin itu tanggal berapa? 2. Oh, 2. Senin ini belum. 28. 28. Ya, masih ada 3 28, 29, 30. Jadi salah satu milih mau hari apa gitu. Ya, nanti kita sepakat aja lah saya atau Pastor Iwan. Karena saya hari Rabu, Kamis ke Skadaut. Jadi mau hari apa? Hari Senin boleh. Sebenarnya kalau misa penutupan 27 minggu ini ya. Tidak ada acara. Tidak apalah, lebih tidak apa. Ini kan bukan soal. Kalau bulan kitab sucinya memang sampai 30. Anda apa? Kita tidak harus apa sedikit tutup menutup. Ya. Enaknya hari apa Bapak Ibu? Biar minimal kita yang ikut ini masih bisa ikut. Bulan Oktober juga kalau mau juga tidak apa. Oke. Bulan September ya. Pastor, bulan Oktober itu bulan Maria ya. Maksud saya apakah bisa juga kita webinar bulan Maria dalam rangka bulan Maria, misalnya peran Maria, temanya Maria ya, Patung Abadi atau apa, webinar tentang peran Bunda Maria. Boleh. Bisa juga, tapi kita BKSN-nya Pak Sugeng nih, orang pewartaan nih, masih bisa 1 kali lagi atau cukup? Decision maker-nya ya buat saya. Nah, ini Pastor bilang masih bisa 1 kali lagi kita selesaikan. Kalau kira-kira hari Senin Bapak Ibu bisa nggak? Bisa. Senin boleh. Senin ya. Boleh. Jam 7 lagi ya.
Baik. Iya. Nah, nanti tinggal Pastor Ligo Ya, sama Pastor Iwan Pastor saya kira Iwan. bisa lah. Siapa Pastor? Pastor Iwan saya kira bisa. Karena saya Senin itu ada misa. Oke. Oh begitu, ya. Jadi hari Senin kita masih ada pertemuan. Kalau dua-dua pastornya nggak bisa, kita mundur. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian kira-kira hari bulan Oktober itu masih bisa merencanakan minimal 1 kali kita mengadakan webinar paroki tentang peran Bunda Maria sebagai Bunda Penolong Abadi gitu dalam kehidupan. Jadi nanti temanya bisa kita cari. Jadi nanti terserah nanti apakah mau hostnya mau tetap saya atau dari Pak Endi atau siapa, terserah aja. Nanti kalau saya enggak ada masalah gitu. Saya sarankan Bapak saja Pak, karena fasilitas Zoom-nya bisa diandalkan karena agak lama. Ya, oke. Ya. Jadi baik. Ini Pak Lusius, kalau tema yang akan datang itu sudah ditentukan, adakah sebagai dasarnya dari Alkitab atau apa? Jadi bisa juga kita persiapkan mungkin. Ada Kisah Para Rasul. Oh iya. Bab 2 ayat 37 sampai dengan ayat 47. Ya. Kisah Para Rasul bab 2. Temanya bangga menjadi orang Katolik. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan ayat 47. Bangga menjadi orang Katolik. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan ayat 47. 2:37-47. Ya, bisa juga dibaca di chat. Saya ada ketik di chat ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan men-sharekan link pertemuan kita untuk hari Senin. Kita biasanya sengaja hari-hari terakhir baru dikirim, misalnya hari H, karena kalau dikirim awal tuh tergulung ke atas lalu lupa gitu. Nah, jadi biasanya pagi atau sehari sebelumnya sudah kita kirim. Tapi lebih bagus mungkin paginya biar tidak tergulung gitu. Saya pikir hari ini pertemuannya sangat bagus. Itu menurut kami sih tidak perlu berapa ramai, tapi seberapa mendalamnya sesuatu itu dikupas bagi orang yang kayak kita ini orang berdosa, kata 1 Petrus tadi kan, orang yang mau dipanggil. Karena kita orang berdosa, kita dipanggil untuk mendengarkan firman. Nanti pewartaannya pun minta bantu Pak Sugeng dengan teman-teman untuk mencari tema webinarnya, karena itu untuk bulan Oktobernya. Kemudian hari ini kita cukup. Sebelum kita mohon doa dan berkat dari pastor, kita menyanyikan lagu lagu nanti dipimpin oleh Pak Niko. Saya enggak begitu paham lagunya. Silakan di-share di-share teksnya tadi Pak Endi. Oh, teksnya. Baik. Nah, itu. Silakan Pak Niko tarik suara. Ya. Firman-Mu pelita dulu. Ada kan? Ada. Tarik nadanya dulu. Mic-nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
firman-Mu, pelita bagi kaki, terang bagi jalanku, batuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Budalin. Aku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih. Bapak Ibu jangan heran suara kita itu bertimpa-timpa itu karena memang delay. Jadi suara yang keluar itu delay gitu. Jadi saya mulai nanti suara saya nyampe ke si A itu beda, si B itu beda, itu pasti enggak bisa seragam kecuali ada iringannya yang di share. Nah, itu kalau ada iringannya di share tuh kita bisa kompak. Kalau enggak itu memang nggak bisa karena delay, suara yang nyampai itu delay, terlambat gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Pastor silakan memimpin kita dalam doa penutup dan berkat. Baik, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dialah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercaya kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sertailah, dampingilah hidup kami dalam melaksanakan pekerjaan kami setiap hari. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai hidup kami. Khususnya juga istirahat kami pada malam hari ini, agar besok pagi kami dapat bangun dalam keadaan sehat walafiat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita sekalian dan atas istirahat kita pada malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih semua atas partisipasinya. Pastor, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah difoto? Ada saya kirim di grup Pak ya. Oke ya. Oh ya. Terima kasih Pastor dan kawan-kawan. Selamat malam. Pak Georgius. Terima kasih malam semua. Malam semua. Malam yuk Pak Georgius. Ya. Bu Yuli. Ya.